Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama Firmansyah Al-Batawi. Nah, kita ini perjalanan menuju Kebun Raya Cibodas. Kita melakukan perjalanan ini dengan 3 kendaraan bersama kedua orang tua kita, kakak dan adik. Mumpung semua keluarga lagi pada libur. Nah, kita alhamdulillah masih bisa membahagiakan orang tua masih sehat. Nah, makanya kita jalan-jalan nih. Orang bilang mah healing bersama keluarga. Oke, kita lanjut. Cus. Alhamdulillah, kita udah sampai di daerah puncak. Dan dalam perjalanan tidak menemukan macet loh. Luar biasa ini hari. Baru kali ini nih jalan ke puncak kagak macet. Lancar jaya. Masya Allah. Ini kayaknya keberkahan dari kedua orang tua kita nih. Dia seneng ngedoain anak-anaknya biar bahagia. Bener-bener bahagia ini jalan. Masya Allah. Nah tuh lihat. Puncak setelah tukang dagang yang di pinggiran udah kagak boleh dagang. Pemandangannya luar biasa. Tuh bukit-bukit tuh, gunung-gunung langsung kelihatan. Kagak ketutupan sama yang kalau ada warung-warung pinggir jalan tuh kan ketutupan jadinya. Pemandangannya juga kurang bagus juga sih sebenarnya. Oh, Masya Allah jalanan ini. Nah ini kita udah sampai Gunung Mas. Nah dikit lagi nih Ataun nih. Ini nih yang belokannya nih berliku-liku nih. Mantap nih jalanan. Oh, lihat kiri kanan kita nggak nemuin itu yang rumah-rumah dagang. Ya walaupun memang ada manfaatnya juga, kalau lapar tuh bisa mampir ke situ. Tapi ya kurang baik juga sih. Nah tuh lihat. Bagus bener pemandangannya kan sekarang puncak. Nah,
Masya Allah, pohon pinus tinggi-tinggi bener. Nah ini nih yang mantep kata orang-orang pemandangan tuh. Masya Allah, tuh bukit kelihatan semua. Tuh, ini yang pakai motor pengen lihat view puncak yang udah kagak kehalang lagi sama rumah-rumahnya. Nah kita masih perjalanan, masih kurang lebih ya setengah jam lagi lah kita sampai Cibodas. Oke, lanjut. Sembilan bulan, 10 hari, perjuangan sunyi yang tak pernah ku sadari. Rahimmu jadi dunia pertamaku. Setiap detak, setiap geliat kaulah nyawaku. Mual, sakit, tubuhmu membiru, tapi senyummu tak pernah layu. Tangis pertamaku, bahagiamu, meski tubuhmu hancur jiwamu menyatu. Tak pernah ada protes darimu, kau beri segalanya tanpa mengeluh. Dunia tak tahu luka itu, tapi surga mencatat semuanya penuh. 9 bulan, 10 hari, kau pikul aku dengan cinta abadi. Setiap langkahku adalah doamu, tapi seringkali aku tak tahu malu. Saat aku salah kau peluk dulu, bukan marah tapi doakan aku. Bahkan di tengah tangis dan sakitmu, doa restumu lebih kuat dari langit biru. Aku sibuk kejar dunia, terlupa sosok yang beri segalanya. Kini raga itu mulai rentah, tapi cintanya tetap membara. Kau tak minta balasan, tapi Tuhan janjikan balasan. Surga, surga, di bawah langkah pengorbanan. 9 bulan, 10 hari, kau ukir sabar jadi puisi. Lagu ini untukmu, wahai ibu. Semoga Tuhan muliakanmu. Sembilan bulan, 10 hari, kau ukir sabar jadi puisi. Lagu ini untukmu, wahai ibu. Semoga Tuhan muliakanmu. Kau tak pernah minta dilihat, tapi setiap luka jadi saksi hebat. Bukan sekadar peluk dan suapan, tapi cinta yang bertahan tanpa alasan. Setiap langkahmu penuh doa, meski aku sering lupa kau tak pernah kecewa. Saat dunia tutup telinga, kau bisikan harapan tanpa suara. Aku sibuk mengejar langit, kau malah sibuk menghapus peluk. Dari luka kau bentuk kekuatan, dari tangis kau ajarkan ketulusan. Surga di telapak kakinya, langkah yang mulia tanpa suara. Cintanya melebihi segalanya, Tuhan letakkan kemuliaan di sana. Kadang kita lupa arah, lupa siapa yang pertama kali ajarkan sabar. Bukan guru, bukan ustadz, tapi ibulah cahaya dalam gelap.
Lelahmu adalah ibadah, tangismu adalah doa yang bernafas. Kalau aku sampai ke surga, itu karena jejak kakimu yang kupijak. Kau tak butuh pujian, tapi Tuhan tinggikan kedudukan. Tangismu di malam adalah doa yang menjelma perlindungan. Surga di telapak kakinya, langkah yang diam tapi mengguncang jiwa. Cintanya melebihi dunia. Ampuni aku ibu yang sering tak peka. Bukan di langit, tapi di bawah kakimu, wahai ibu. Langkahku berat, jalan terasa sempit, terhimpit tekanan dunia penuh jerat. Jatuh berulang kali, rapuh di bawah tekanan. Tapi dari kejauhan ku dengar namamu dipanggil perlahan. Bukan dalil panjang, bukan seruan megah, namun tiap kalimatmu menumbangkan dinding megah. Tak perlu gelar, tak perlu pujian, tangisanmu menyapu, mengangkat beban. Doa keramat, tak terlihat tapi nyata, dari seorang ibu, lebih kuat dari bencana. Bila dunia membisu, kau tetap berseru, menyebut namaku di hening malammu. Ketika dunia mematahkan semangat yang tersisa, kau satu-satunya yang tak pernah lelah percaya. Suaramu bergetar, tanganmu bergetar, tapi hatimu itu yang tak tergoyahkan. Tak kasat mata tapi memecah dinding baja, tak terdengar tapi gemuruh dalam jiwa. Satu ucapan, ya Allah lindungi anakku. Ku rasa bumi pun tunduk pada doamu. Doa keramat, tak terlihat tapi nyata, dari seorang ibu, lebih kuat dari bencana. Bila dunia membisu, kau tetap berseru, menyebut namaku di hening malammu. Tak harapan yang lebih tulus dari seorang ibu yang berjuang tanpa kata, memohon untuk keselamatan anaknya. Oke, kita sudah masuk di dalam kebun raya Cibodas. Nah, ini air sungainya yang sering untuk bermain anak-anak. Nah, kita melewatinya karena tujuan kita di daerah yang bagian atas yang seperti Taman Teletubbies. Nah, tadi orang tua, ibu dan ayah pengennya ke sana, katanya lebih enak. Kalau di sini turunannya terlalu terjal, sangat bahaya buat anak-anak juga. Wah, itu ada binatang, wah monyet lagi pada nunggu. Biasanya sih dia nyari makanan bagi penumpang yang pengen. Nah, ini di depan rombongan kita nih. Nah, ini adek, yang depan juga adek juga. Nah, senang banget tuh. Nah, di dalam juga ada anak-anak pada senang mungkin untuk mainan. Dikasih pisang, makanan. Ya, kita lanjut jalan. Kita
kita lihat-lihat keliling-keliling daerah Cibodas. Bagus tempatnya untuk perjalanan keluarga, sangat rekomen. Karena jaraknya juga dari Bekasi nggak jauh-jauh amat sih, cuman 2 jam doang perjalanan. Kita tadi berangkat itu sekitar jam 7. Nah ini sampai jam 10 dengan kondisi jalan lancar. Itu cuman 2 jam, ya paling lama 2 jam setengah. Mungkin kalau macet bisa sampai 5 jam gak bisa sampai sih. Tadi kita kebetulan kita nggak lewat Gadok, tapi kita lewat Sumarekon Bogor, tembus. Nah tembusannya tuh setelah jembatan baru keluar. Biasa kayak kita lewat Gunung Gelis, tembusannya sama tuh di situ. Yang udah pernah sering lewat situ pasti tahu lah. Nah kita lanjut masuk ke dalam, lebih dalam lagi ke Kebun Raya Cibodas. Tujuan kita ke Taman Teletabis. Oke. Doa keramat tak terlihat tapi nyata dari seorang ibu, lebih kuat dari bencana. Bila dunia membisu, kau tetap berseru menyebut namaku di hening malammu. Tak ada harapan yang lebih tulus dari seorang ibu yang berjuang tanpa kata, memohon untuk keselamatan anaknya. Tersungkur, terkapar, terpuruk, hingga ku temukan doa menguatkan jiwaku. Ribuan hari berlalu, derita menghantam jiwaku. Dunia mengimpit keras, nafasku hampir terhempas. Aku jatuh, aku kalah, aku tersudut. Namun dalam gelap masih ada satu kekuatan, doa. Dalam diamku bersuara, menggema dalam jiwa pada Yang Maha Kuasa yang tak pernah abah, menggetarkan semesta, membus langit ketujuh. Saat dunia menjauh, engkau dekat tak tergoyah. Menguatkan yang lemah, menerangi yang gelap. Aku berlutut padamu dengan hati yang pecah. Bukan tentang kemenangan atau tentang kesombongan. Oke, ini pengakuan kelemahan. Teletabis yang ada di Cibodas. Nah ini kita dikit lagi sampai, tapi bagian belakang. Tapi kita berencana ingin berhenti di area yang bagian depan, karena di area bagian depan itu fasilitasnya cukup banyak. Ada masjid, ada kamar mandi, toilet, dan untuk parkir mobilnya juga pun di sana cukup banyak. Dan di atas juga ada semacam kayak restoran lah, ya lumayan lah kalau buat ngopi-ngopi itu ada di atas. Kebetulan kita bawa bekal semua nih, dari makanan, minuman ataupun cemilan
kita bawa semua perlengkapan biar nggak begitu terlalu banyak mengeluarkan uang. Kita masak sendiri ya lumayan lah untuk makan-makan kita bareng-bareng. Nah ini kita udah sampai nih, tapi parkiran bagian belakang kita tanyakan dulu. Tapi kalau ngeliat dari sini parkiran kayaknya full, ada satu tapi kita akan bawa 3 rombongan, 3 mobil, nggak bisa ya. Kita lanjut aja ke atas, kita nyari tempat area yang cukup luas lah kita untuk parkir. Tapi kayaknya nih parkiran cukup padat, kayaknya agak sulit kita mencari tempat untuk parkir mobil karena emang kita jam 10 udah sampai sini. Kalau mau sepi mah mungkin jam 9 pas dibuka kita udah sampai sini. Oh iya, sekedar info, masuk ke Taman Raya Kebun Raya Cibodas ini pukul 12 ke atas itu mobil udah nggak boleh masuk ke dalam lagi. Jadi batasnya mobil itu dari mulai buka sampai jam 12 mobil masih bisa masuk. Tapi kalau di atas sudah jam 12 siang nih, jam 12 siang itu mobil nggak boleh masuk, diperbolehkan hanya sampai di parkiran luar. Dan masuknya itu ada kendaraan untuk warawiri yang disediakan oleh tim Kebun Raya Cibodas. Nah karena kita ini sampai jam 10 jadi kita boleh bisa masuk. Jadi bebas untuk parkir di mana aja, yang penting nggak ada larangan untuk parkir. Selama itu lahannya luas kita parkir, kita cari. Dari tadi saya lihatnya kayak orang Arab mulu kan di sini ya. Udah seneng banget kali ya orang Arab kemari-mari ya. Padahal jauh dari Arab. Kita tanyain dulu nih parkiran, nyata penuh lagi parkiran, kita cari lagi. Nah ini lihat aja sepanjang jalanannya padat semua parkirannya, kagak ada satupun tempat yang kita buat parkir yang kosong. Coba kita, nah di depan tuh ada parkiran, kita lihat. Aduh, tuh tukang parkir udah ngasih kode penuh pak. Lanjut kita ke atas, yes. Nah sebelah kiri kayaknya kita kosong. Ini kita masih diskusin dulu mau parkir di mana, karena kalau naik belok kanan itu balik lagi ke yang tadi atau langsung ke arah rumah kaca dan pintu keluar. Kagak mungkin kan, kita baru sampai udah pulang lagi. Yang ada ngamuk-ngamuk kan yang di dalam mobil. Nah kita coba belok ke sini. Oke, kita cari parkir dulu ya. Nah kita berhenti sini dulu, kita kumpul dulu, kita diskusi dulu sambil nyari parkiran yang enak sebelah mana nih. Soalnya cukup padat ini jalanan, buat parkirnya susah bener dah. Ya maklum, ini tanggal muda. Kita coba putar, set. Kita coba cari-cari parkiran nih. Moga-moga kita dapat parkiran. Tadi sih kita coba di bawah nih. Nah depan Ignis nih bawah nih. Itu ada agak lega. Kita coba di situ dulu nih. Kita cari yang bisa buat parkir 3 mobil. Masalahnya 3 mobil nih. Kalau cuma 1 mobil mah di mana aja bisa kita nyelipin.
Nah, kita coba. Hop, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya. Oh ya, masuk Cibodas ini ada 2 pintu masuk. Yang pertama bayar semacam kayak parkir mobil lah sama kebersihan, itu 1 orang kena 12.000. Nah, setelah itu ada gerbang kedua, bayar 25.000 per orang. Nah, itu tuh udah. Nah, abang kita lagi turun duluan itu, lagi nyoba-nyoba muat agak di situ. Nah, kalau 1 mobil mah muat, nah, tapi kan kita butuh 3 mobil, agak cukup. Kita coba dulu, pikir-pikir, ya biarin dah itu dulu dah, orang lain dah masuk situ, kagak apa-apa, dia mah cuman 1 mobil, enak, tinggal selipin situ kelar. Nah, kita punya ada 3 mobil, kita selipin 1, yang 2 taruh mana, bingung ntar. Nah, kita diskusi dulu nih, mudah-mudahan aja ketemu nih yang tadi kita itu. Abang kita kan kayak lagi ke bawah tuh, lagi ngeliat kondisinya bisa buat parkir mobil kagak tuh. Coba. Oh iya tadi ya, jadi masuk sini tuh ada 2 pos. Pertama 12.000, kedua 25.000, sama parkir mobilnya tuh 10.000, kalau motor 5.000. Itu bebas sampai pulang jam berapa juga kalau apa-apa. Batasnya sih di Cibodas sampai jam 6, jam 5 tuh udah di woro-woro suruh pulang. Ya pertama emang daerahnya kan pegunungan tuh, kalau malam kan cukup gelap, penerangannya juga kurang bagus. Ya kita nih orang main nyelonong bae nih masuk ke dalam, kagak ada parkiran, main masuk aja. Nah, kita coba cari-cari nih. Oke deh, yuk kita parkir lagi. Jika kita masih dititipkan orang tua dalam hidup kita, kalau kita bisa rawat dengan baik, rawat. Kalau kita bisa berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan merasakan sakit yang paling mendalam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, rogiba anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa yang celaka? Mereka yang masih punya orang tua tapi gak bisa masuk surga, karena dia lupa berbakti kepada orang tuanya, dia lupa merawat orang tuanya, dia lupa memuliakan orang tuanya. Ujungnya hanya penyesalan yang ada. Maka siapapun hari ini yang kita dititipin orang tua, bisa sudah tua, sudah sepuh, ayo, itu pintu surga untuk kita. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Silahkan kau masuki ke dalamnya. Karena saat engkau lelah merawat orang tuamu, maka di saat itu lelahmu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habibi. Kita gaya dulu sama Yayang. Oke, kita sekarang foto bareng di dekat rumah kaca. Kita siap-siap pulang karena waktu sudah jam 4 sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.